Dunia olahraga internasional sedang diguncang. Keputusan Komite Olimpiade Internasional berbalik jadi bumerang besar, karena kini Spanyol dan puluhan negara lain berdiri di belakang Indonesia. Inilah drama panas yang membuat IOC terpojok dan dunia olahraga gempar. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Welcome to Breaking Bola IDN. Suasana dunia olahraga kini tengah bergejolak. Sorotan dunia tertuju pada Indonesia, negeri yang kini menjadi pusat perbincangan internasional. Semuanya bermula ketika Komite Olimpiade Internasional atau IOC menjatuhkan sanksi keras kepada Indonesia. Alasannya, karena Indonesia menolak kehadiran atlet dari Israel untuk bertanding dalam kejuaraan senam dunia yang diselenggarakan di Jakarta. Bagi IOC, keputusan itu dianggap melanggar prinsip utama Olimpiade, bahwa setiap negara wajib menerima semua atlet tanpa memandang asal negaranya. Namun bagi Indonesia, ini bukan sekadar persoalan olahraga. Ini adalah soal prinsip, harga diri, dan solidaritas kemanusiaan. Kini, keputusan itu telah memicu gelombang besar yang mengguncang dunia. Beberapa negara mulai bereaksi, terutama Spanyol, yang selama ini juga menolak keras keberadaan Israel di ajang olahraga internasional. Banyak pengamat yakin dukungan besar untuk Indonesia akan datang. Dukungan bagi sebuah sikap tegas yang berdiri di atas nilai kemanusiaan dan keadilan. Standar ganda, itulah kata yang pantas disematkan kepada IOC. Betapa tidak, organisasi yang selama ini mengaku menjunjung netralitas justru memberi sanksi kepada Indonesia hanya karena menolak Israel tampil di Jakarta. Sanksi itu sangat berat. Indonesia dilarang menjadi tuan rumah di ajang olahraga internasional manapun. Dampaknya pun luas, termasuk pada pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Olimpiade tahun 2036 mendatang. IOC menuntut agar Indonesia mencabut larangan tersebut dan memberi izin bagi semua atlet, termasuk dari Israel, jika ingin sanksi dihapus. Namun Indonesia tetap teguh. Pemerintah menegaskan tidak akan memberikan visa bagi atlet Israel yang berniat mengikuti kejuaraan senam dunia yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 19 hingga 25 Oktober. Sikap ini diambil bukan karena kebencian, tapi karena prinsip, hingga Israel mengakui kemerdekaan Palestina secara penuh dan berdaulat. Langkah Indonesia ini mengingatkan banyak orang pada sikap UEFA dan FIFA yang dulu pernah menghukum Rusia. Namun anehnya, dua organisasi besar itu memilih diam terhadap Israel, meski dunia tahu apa yang sedang mereka lakukan di sana. Sebuah ironi, sebuah tanda tanya besar, mengapa ada dua standar dalam satu dunia olahraga? IOC sendiri telah merilis 3 poin utama dalam sanksinya. Pertama, mereka menghentikan seluruh komunikasi dengan Komite Olimpiade Nasional Indonesia, termasuk rencana penyelenggaraan Olimpiade dan Youth Olympic Games. Kedua, mereka meminta seluruh federasi olahraga internasional untuk tidak menggelar kompetisi di Indonesia, sampai pemerintah memberikan jaminan tertulis bahwa semua peserta bisa masuk tanpa diskriminasi. Dan ketiga, IOC meminta perwakilan Indonesia hadir di markas mereka di Lausanne, Swiss, untuk membahas situasi ini secara langsung. Menanggapi hal itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, akhirnya bersuara. Dalam pernyataannya, Erick menegaskan bahwa keputusan pemerintah bukan tanpa dasar. Langkah ini diambil demi menjaga keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik. Apalagi, Indonesia memang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Prinsip kami jelas, ujar Erick, keputusan ini sejalan dengan konstitusi, dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan dengan amanat UUD 45 untuk mendukung perdamaian dunia. Ia pun menyadari, keputusan ini membawa konsekuensi berat, termasuk larangan menjadi tuan rumah Olimpiade atau kejuaraan dunia lainnya. Namun bagi Indonesia, ini adalah harga yang layak dibayar demi prinsip dan solidaritas terhadap Palestina. Menariknya, Indonesia tak sendiri. Dukungan mulai datang dari berbagai penjuru dunia. Spanyol, melalui Perdana Menterinya, Pedro Sanchez, juga pernah menyatakan sikap tegas, menolak tampil di ajang internasional jika Israel diizinkan ikut serta. Baginya, Israel tidak boleh menggunakan panggung olahraga untuk mencuci tangan dari kejahatan yang mereka lakukan. Walau akhirnya Spanyol batal memboikot Piala Dunia karena Israel gagal lolos, sikap itu menunjukkan bahwa masih ada negara yang berani bersuara untuk keadilan. Sikap Indonesia kini menjadi perhatian besar media internasional.
Banyak media asing menyoroti keberanian Indonesia menolak Israel, meski berisiko kehilangan status tuan rumah berbagai ajang dunia. Beberapa bahkan memuji langkah Indonesia, menyebutnya sebagai bentuk keteguhan moral yang jarang ditemui di dunia modern. Di media sosial, tagar dukungan untuk Indonesia terus bermunculan. Banyak warganet dari berbagai negara menilai IOC, FIFA, dan UEFA telah menerapkan standar ganda. Indonesia dipuji karena berani menolak tunduk pada tekanan internasional demi membela nilai kemanusiaan. Kini pertanyaannya, apakah Indonesia akan terus bertahan dengan sikapnya atau memilih berdamai demi menghapus sanksi? Yang jelas, suara rakyat Indonesia telah bulat. Negeri ini tidak akan menjual prinsipnya hanya demi gelar atau kehormatan semu. Karena bagi Indonesia, kemerdekaan Palestina bukan sekadar isu politik, melainkan panggilan hati nurani bangsa yang pernah merasakan penjajahan. Dan dalam gelombang tekanan dunia, satu hal pasti, Indonesia akan terus berdiri tegak demi keadilan, demi kemanusiaan, dan demi dunia olahraga yang benar-benar bersih dari standar ganda.